Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afifuddin. Hari ini saya akan mempresentasikan apa itu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang menjadi bahasa resmi di Indonesia dan berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan memiliki pengaruhan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan dan diutarakan. Berbagai fenomena yang mempunyai dampak negatif pada kebenaran berbahasa yang disesuaikan dengan kaidah serta aturannya, dalam hal ini berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam kondisi tertentu, yakni pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama dalam keseharian. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa yang baku. Kemudian hambatan yang wajib dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan dengan adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, serta bahasa gaul yang tanpa tidak disadari seringkali digunakan pada komunikasi resmi dan formal. Hal itu mengakibatkan bahasa yang digunakan sebagai bahasa baku terkesan kurang baik. Berbahasa yang baik yang menempatkan di kondisi tidak resmi atau dipembicarakan kalem tidak mengikat kaidah bahasa di dalamnya. Berikutnya pembahasan. Bahasa yang seperti apakah bahasa gaul itu? Artinya bahasa gaul merupakan gaya yang memiliki perkembangan atau modifikasi berasal dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang sempurna. Sebagian besar kata-kata pada bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan, juga plesetan. Bahkan tetapi, terkadang diciptakan juga istilah-istilah atau jargon aneh yang sulit dilacak asal mulanya dari mana. Kalimat-kalimat yang dipergunakan kebanyakan kalimat tunggal. Namun bukan berarti setiap istilah yang diucapkan tidak mempunyai makna. Menjadi contoh, 1. Mempersingkat kata dan menambah imbuhan in pada akhir kata. Contoh, semakin menjadi makin, memikirkan menjadi mikirin. Menambahkan imbuhan in pada kata pasif transitif. Contoh, diajari menjadi diajarin. Dampak bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa gaul sebagaimana yang kita ketahui sangatlah bertenaga pengaruhnya terhadap perkembangan rakyat Indonesia. Di umumnya pada hal bertutur kata. Bahasa gaul bisa timbul di mana saja, tergantung dengan situasi kondisi yang sedang dialami. Saat ini, banyak orang menggunakan bahasa gaul. Yang lebih parah lagi,
generasi muda di Indonesia tidak dapat hidup tanpa menggunakan bahasa gaul ini. Padahal, generasi muda inilah yang banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Dampak penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan bersosial. Jelas sekali dalam hal ini bahwa penggunaan bahasa tidak yang baik akan membawa dampak buruk terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi sebagai pemersatu dari keberagaman budaya bangsa ini. Untuk membedakan gaya bahasa yang baik dan gaya bahasa yang buruk, Goris Kerap dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa memaparkan 3 unsur dalam gaya bahasa yang baik. Ketiga unsur tersebut adalah kejujuran, sopan santun, dan menarik. 1. Kejujuran. Gaya bahasa mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. 2. Sopan santun. Gaya bahasa memberikan penghargaan atau menghormati lain yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa hormat ini diwujudkan melalui gaya bahasa yang menggunakan ungkapan-ungkapan jelas dan singkat. 3. Menarik. Penggunaan bahasa yang variatif akan menghindari monotoni dalam nada, struktur, dan diksi. Selain itu, gaya bahasa yang menarik juga memiliki kosakata yang luas serta mengandung tenaga untuk menciptakan rasa gembira dan nikmat. Penutup. Kesimpulannya, bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan bahasa secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun, alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Saran saya, 1. Perlunya pelajaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan bahasa gaul kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan terkhusus kepada kalangan remaja dalam hal menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Memperbanyak intensitas sosialisasi kepada siswa-siswi di tingkat sekolah tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Didiklah anak sejak dini untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.